Oke. Nah, kursornya udah berubah, kemudian nah, karena dia tadi udah diberi margin buat bottom, jadi dia agak mendorong ke atas dia kok. Jadinya di bawah ini seperti ada jaraknya juga. Jarak ke bawah antara item ini dengan jarak bawahnya. Kemudian setelah itu kita susun atau kita beri styling pada H2-nya biar kelihatan menarik seperti ini. Sebenarnya ini tulisannya nggak seperti itu, yaitu tulisannya bagus. Kita hidupin dulu datanya. Bentuk fontnya itu aslinya menjadi seperti ini, dan yang tadi di bagian header juga fontnya ini kita pakai Poppins. Ini kita pakai dancing script, dan ini juga kita pakai dancing script. Cuman karena tadi Feby lupa menyalakan internetnya, jadi dia bentuknya menjadi bentuk fontnya itu default, padahal aslinya seperti ini. Oke, nggak masalah. Lanjut ngoding. Kita selanjutnya beri styling pada H2-nya, 1, 2. Kemudian font family kita kasih yang Amatic. Kemudian warna fontnya itu kita samain aja, tapi kita kasih opacity RGBA, kemudian 155, 250, 240, dan opacity-nya itu 0, dan opacity-nya 0,8. Oke, warnanya. Nah, dia jadi warnanya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita mau styling P-nya. Kita kasih font family-nya aja. Font family-nya Pangolin. Oke. Selanjutnya kita mau styling, nggak kelihatan bentuk fontnya Pangolin karena Baby belum hidupin koneksi internetnya. Nanti aja kita lihat di bagian akhir. Selanjutnya kita beri styling pada tombol inputnya ini. Nah, oke. Ini kan input. Oke. 1.1 input, kemudian border radiusnya biar dia kelihatan agak sedikit bulat, nggak bulat, lonjong, seperti lonjong begitu, tapi nggak terlonjong banget. Border radiusnya kita kasih 30 pixel. Kemudian background colornya itu kita kasih yang selanjutnya kursornya kita kasih yang
pointer. Oke, kita save, kita lihat. Nah, dia udah ada. Oh, tapi salah guys, ternyata bukan, saya salah ketik. Nah, jadinya border radius. Nah, oke, udah bentuknya seperti bulat itu. Kemudian kita kasih hovernya, satu input hover. Background colornya jadi warna floral white. Kemudian transition all is 2 second. Kemudian biar dia ketika kursor diarahkan, dia hurufnya itu agak menebal, saya kasih yang bold aja menggunakan font weight. Oke. Nah, jadi dia udah kelihatan. Nih, udah sama. Oke. Nah, di sini kan dia ada garis ya. Garisnya itu hampir sama bentuknya seperti ini. Kita mau tambahkan garis, kita tambahkan di awal. Sebelum kontainernya HR, kemudian di bawah juga ada HR. Nah, udah ada tuh dia garisnya. Hanya saja garisnya masih panjang banget. Oke, nanti kita atur. Nah, biar garisnya itu nggak panjang banget seperti ini, kita mau kasih HR-nya itu di bawah bagian body. HR apa ya? HR width-nya itu 80% terhadap lebar layar. Oke, jadi udah seperti ini. Kemudian di sininya juga tadi ada garis ya. Oke. Kita kasih garisnya. Kita kasih garisnya itu di bagian header itu border bottom 3 pixel, warnanya solid, warnanya putih. Ketebalan ya, kan di sini sedikit aja, dua. Oke, udah sesuai, udah lumayan, udah sama. Nah, ini karena Feby belum menghidupkan data atau internet di Microsoft Edge-nya, jadi tulisannya ini belum berubah. Tapi kita lihat nanti di akhir dari pengkodingan. Oke, udah selesai kita buat ininya. Udah selesai. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian terakhirnya.
yaitu kita akan membuat ini biografi dari saya sendiri. Nah, ini terdiri dari satu kontainer dan 2 div di dalam kontainer tersebut yang berisi gambar, dan juga satu lagi berisi tentang biografi dan data-data diri saya. Oke, sekarang mari kita ke pengkodingan. Pertama, kita buat di HTML-nya dulu, tambahkan komentar dulu. Saya mau kasih komentarnya ini akhir. Saya mau kasih komentarnya akhir. Kemudian kita buat kita buat setelah itu kelasnya, yaitu terdiri dari kontainernya saya akan beri nama kelasnya akhir, dan 2 div di dalamnya itu saya masing-masing akan salah 2 saya ulangi, ini terdiri dari 2 div, yaitu ini kalimat H1-nya ini terdiri dari 1 div, ya, saya beri nama divnya div akhir, dan 2 kotak ini masing-masing divnya itu saya kasih nama itu sama, tetapi 2 div ini dibungkus oleh 1 kontainer yang saya beri nama kontainer tersebut, nama kelasnya adalah bio. Oke, mari kita praktekkan. Pertama kita mau buat dulu div dari kalimat H1-nya ini. Kita buat divnya namanya akhir, itu kecil aja, akhir, kemudian H1, kemudian tulisannya website by. Oke, selanjutnya kita akan buat div yang ini. Kita akan buat div yang ini terdiri dari 1 kontainer, yaitu kontainernya namanya bio. Di dalam kontainer ini terdiri dari 2 div, saya kasih namanya sama aja, yaitu nama kelasnya 2. Oke, kita kopikan aja. Oke. Setelah itu div 2 yang pertama ini berisi gambar, dan yang satu lagi ini berisi data diri. Maka yang pertama itu kita masukkan gambar, image, kita masukkan gambarnya di foto slash fabric png. Oke, kemudian di div yang kedua berisi data diri, kita buat p-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ups, ada 6. Tekan 2, 3. Dan di sini nama, name, kemudian kelas,
dan di bawahnya ini email, kemudian ini alamat, dan yang terakhir itu jurusan. Oke, space saja, space. Mulai dari kemudian nimnya ini sudah 20161. Kemudian di sini SI 3A, email, jadi bulan dari 14.1@gmail.com, alamat, jurusannya, sistem informasi. Oke, kita lihat di sini. Nah, dia ada gambarnya tetapi masih besar sekali dan dia belum ke samping. Oke, selanjutnya sudah kita buat di HTML-nya, maka kita beri styling di CSS-nya. Kita kasih komentar. Akhir kita panggil kelas bio, kemudian agar dia menjadi ke samping. Itu itemnya yang tadi kan kontennya itu ke bawah, agar menjadi ke samping itu kita kasih display flex. Kemudian lebarnya itu 90% terhadap lebar layar. Margin atas bawah kita kasih 30 pixel dan kanan kirinya kita auto aja. Oke. Kemudian udah kita atur bionya, kontainer pembungkusnya. Selanjutnya kita atur div yang ada di dalam kontainer tersebut, yaitu nama kelasnya itu 2. Atur 2 background colornya kita copy aja dari sini. Salah nih. Dua 41178 154. Oke, background colornya udah. Kemudian
kita kasih tingginya height-nya itu 240 pixel, kemudian paddingnya itu 20 pixel. Oke. Nah, dia udah ke samping, tetapi ukuran gambarnya masih belum beraturan ya. Dan nah, kemudian ketika kita setelah memberikan padding di dalam suatu div, agar ukuran kontenernya itu tetap, biasanya kan jika kita kasih div itu, maka akan berpengaruh ke kontainernya, entah yang menjadi melebar, itu biasanya melebar atau memanjang. Maka agar ukuran dari kontainernya itu tetap ukuran segitu, tidak memanjang, tidak melebar, atau dengan kata lain yang kita inginkan hanyalah jarak div yang ada di dalam sebuah kontainer, maka setelah kita memberikan padding, kita harus menambahkan yang namanya box sizing, dengan box sizingnya itu border box. Box sizing border box. Kemudian setelah itu kita kasih flex agar ukurannya sama, satu aja. Oke, kita lihat. Nah, dia sebenarnya udah rata, cuman di sini gambarnya belum menyesuaikan, dan juga tulisan-tulisan ini juga belum sesuai. Nanti kita akan atur gambar dan tulisan biografi tersebut, tapi kita terlebih dahulu kasih agar ini sudut-sudut dari kotaknya ini tidak terlalu lancip. Kita mau kasih border radius. Border radiusnya kita kasih 8 pixel. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, dia udah agak tumpul sedikit. Selanjutnya baru kita atur gambarnya. Panggil nama kelasnya, kemudian image-nya, tinggi gambarnya kita sesuaikan dengan ukuran dari div-nya, yaitu 240 pixel. Kemudian lebarnya itu 20 pixel, dan padding, dan kita lihat. Nah, waduh, masih kecil sekali, malah menjadi seperti ini, tapi nggak apa-apa. Oh, kenapa jadi kecil seperti ini ya? Oh, di width-nya kita kasih 40% lah, 40%. Nah, udah lumayan kelihatan. Kemudian biar dia didorong dari sisi kiri ini, saya mau kasih padding left, jadi dia menjadi ke tengah, didorong dari sisi kiri kontainernya. Padding left itu sejauh 50%, jadi setengahnya. Nah, memang Feby stylenya itu nggak ingin yang terlalu ke tengah gambarnya, tapi dia agak mepet sama datanya ini, jadi agak mepet seperti ini. Feby memang sengaja tidak letakkan di tengah, karena Feby ingin agak sedikit mepet gitu. Oke, setelah itu kita atur P-nya. Oke. Height dari IMG-nya ini masih sedikit bermasalah.
karena dia nggak sesuai sama div-nya atau kotaknya. Kita ganti aja strike-nya ini jadi 100%, jadi dia 100%, jadi relatif terhadap div-nya. Nah, oke, udah bagus, sudah sama atas bawah kanan kiri. Oke, baru kita boleh atur dari P-nya 2P, kemudian line height itu tadi jarak antar kalimat ya, antar kalimat atas, kalimat dengan yang bawahnya, kemudian yang bawahnya lagi, jadi jarak dengan atasnya. Line height-nya kita kasih 1M, 1M, kemudian margin bottom 10 pixel. Setelah itu ukuran huruf bentuk fontnya ini mau pakai amatik, kemudian ukuran dari fontnya nggak usah yang terlalu besar, kita kasih sedang-sedang aja, 15 pixel. Oke, udah jadi seperti ini. Tapi Feby mau jarak antar hurufnya ini nggak terlalu mepet. Feby mau seperti ini. Nah, dia jadi ada style agak berjarak gitu. Kita kasih ladder spacing. Oke, ladder spacingnya kita kasih 3 pixel aja. Oke, kita save dan oke, jadi dia sudah jadi. Nah, udah sama. Nah, oke, ini kenapa jadi agak sedikit kabur ya? Nah, udah sama ya. Kemudian, nah ini dia div bio. Ini tadi website ini H1 ini berada di dalam div yang nama kelasnya itu bio. Dia belum kita styling sehingga dia masih posisinya masih di sini. Kita mau ketengahkan. Oke, kita atur aja langsung. Oh, maaf, silap teman-teman, silap Pak. Jadi ini berada di dalam satu div yang nama divnya itu, nama kelasnya dari divnya itu akhir. Kita buat stylingnya, kita panggil nama kelasnya yaitu akhir H1. Kemudian kita kasih margin top untuk membuat jaraknya terhadap